Selamat pagi dari Bandung. Kita hadir buat Sobat Glosir dari Bandung. Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, perbanyaklah bersyukur. Salah satunya adalah dengan pelesiran. Belajarlah dari alam, karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilai. Sabda alam tak pernah ingkar, bahasanya melahirkan kebenaran. Sebab di bumi yang kita tempati, kita harus berterima kasih pada tanah. Walaupun sering kita injak, ia tetap ramah. Menikmati perjalanan pagi di kota Bandung. Kita akan menikmati pagi yang indah di Bandung dulu, Zia. Dengan pelesiran sambil melihat-lihat bangunan heritage di kota Bandung yang layak untuk kita kunjungi. Wah, sepertinya heritage yang menjadi ikonnya di kota Bandung keren-keren ya, Tegar. Nah, iya, bener banget itu, Zia. Oke deh, pelesir. Hayu ah! Halo Sobat Pelesir, hari ini kita akan bermain di kawasan kota Bandung. Ya, tepatnya kami sedang berada di Institut Teknologi Bandung. Satu sekolah yang salah satu alumninya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Wah, kira-kira ada apa ya di dalamnya? Apakah akan ada sejarah mengenai Soekarno ataupun juga kreasi seni dari mahasiswa ITB? Bareng saya Tegar Bestari. Dan saya Fauzia Sahrullah, ikuti perjalanan kami di Pelesir. Hayu ah! Kabar Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana nih, dari mana? Biasa Pak, keliling-keliling Bandung. Nah, Alhamdulillah. sekarang Pak Rik saya tuh bawa teman, bawa Zia. Iya. Mau masuk ke ITB, kan ini salah satu universitas tertua di Indonesia ya. Betul sekali. Bahkan kan presiden juga. Ya. Pak Insinyur Soekarno juga Ya. di sini ya Pak sekolahnya. Jadi mau ngajak Zia muter-muter lah Pak. Iya Oke. nih, Pak. Jadi sebetulnya 3 Juli nanti kita ini akan sampai kepada 102 tahun Institut Teknologi Bandung ya. Wow. Sebagai pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Ya. Jadi bayangkan sudah 100 tahun lebih ya sejak pertama didirikan. Nah, ini kita berada di kompleks yang sangat bersejarah ya bagi pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Nah, apa kan ini gedung-gedung awalnya Yes. masih ada nggak Pak sampai sekarang Pak? Masih ya? Alhamdulillah kita gedung-gedung bersejarah ini masih dikonservasi di ITB. Jadi cagar budaya yang dipelihara dan kita bisa merasakan ya bagaimana awal dari pendidikan tinggi teknik di Indonesia yang sekarang bernama ITB ini sangat bisa disaksikan oleh semua pihak ya. Bagaimana perjalanan 100 tahun mengembangkan Institut Teknologi Bandung ini masih bisa kita rasakan nih kompleks ini. Di daerah mana aja nih Pak yang gedung-gedungnya masih asli dari tahun 1919 ya Pak ya? Ya. Jadi ini kan dibangun 1919 ya, dibangun. Kemudian diresmikan 1920 ya, diresmikan. Nah, jadi blok bagian depan di Jalan Ganesha ini, nah ini bangunan-bangunan bersejarah yang dimulai tahun 1920 resminya ya, tapi dibangun 1 tahun sebelumnya tentu saja. Ya. Oke, kita lihat langsung ya Pak ya. Baik. Bentuknya sekarang apakah masih asli atau ada perubahan gitu ya Pak ya? Baik. Oke deh Pak, langsung aja kita lihat keliling-keliling ya Pak ya. Oke.
Nah ini kompleks ini juga kompleks yang masih asli ya, sejak dibangun 1919. Iya, jadi konsepnya tuh ITB pengen ada setiap koridor itu, karena cuacanya hujan kan, tropis. Jadi selalu ada koridor kemanapun kalau jalan kaki tidak kehujanan. Di ITB begitu ya. Jadi tradisinya diteruskan sampai sekarang. Bangunan-bangunan baru pun dia akan memiliki koridor-koridor seperti ini supaya kita tidak kehujanan. Ini asli. Jadi ini desain yang sangat brilian ya pada masanya ya. Ini masih asli? Asli. Ya, kayu-kayunya juga. Jadi ada beberapa yang sudah diperbaiki, dikonservasi, tapi asli. Desainnya seperti ini. Desainnya seperti ini. Sampai sekarang Ya. seperti ini. Ya, betul. Oke deh Pak, selanjutnya kemana? Mari kita lihat ke sebelah sini. Ini kan di Bandung pada saat itu. Ya. Kan katanya Bandung mau dijadikan ibu kota Hindia Belanda ya Pak? Ya. Kalau misalkan ada hubungannya nggak Pak dengan didirikannya ITB Pak? Iya, betul. Jadi dulu itu di tahun 1910-an ya, Bandung ini memang pembangunan era kolonialnya sangat masif ya, gedung sate ya, Asia Afrika ya, kalau sekarang namanya Asia, termasuk cita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi yang bagus oleh kolonial ya. Nah saat itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan sejarah global ketika di Eropa itu krisis Perang Dunia Pertama. Oleh karena itu sumber daya manusia untuk insinyur-insinyur untuk didatangkan ke negara-negara koloni itu berkurang. Nah mulailah ada 3 tokoh ya yang sangat berperan penting karena mereka juga pengusaha di Hindia Belanda, memerlukan insinyur-insinyur teknik untuk pembangunan. Nah, mau ngebangun Bandung saja atau memang kepentingannya luas? Seluruh Hindia Belanda ya namanya ya. Nah oleh sebab itu diusulkan ke pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah tinggi teknik di sini. Nah waktu itu kandidatnya ada Solo, ada Malang dan seterusnya. Nah 3 tokoh itu pertama Iserman ya, kemudian Karl Bossa ya, kita dengar Bossa ya. Kemudian yang ketiga adalah rektor pertamanya Karl Popper namanya ya, Jan Klopper ya, Jan Klopper. Nah yang terakhir McLean Pond itu yang menjadi arsitek seluruh landscape dan bangunan di sini. Nah, jadi tahun 1918 ada usul ke pemerintah, tapi pemerintahnya Belanda itu keberatan. Didirikanlah Yayasan Pendidikan Swasta oleh ketiga orang itu. Nah, kemudian memanggil Jan Klopper dari Delft ya, TU Delft untuk membantu. Nah, akhirnya didirikan, mulai dibangun tahun 1919 untuk supaya secepat-cepatnya tahun 1920 itu selesai. Nah, jadilah kompleks awal ini. Nah, ini aula barat, aula timur ini kan, kalau kita lihat ya, nanti bisa didetailkan. Itu bangunan yang seperti bangunan ada Julang Ngapak di Jawa ya, atau Minangkabau. Sebab Iserman tuh pernah ke Sumatera, juga banyak di beberapa situs penting di Indonesia ya. Nah, dia mengambil esensi ciri Indonesia, kemudian dijadikanlah bangunan ITB ini. ITB buat bangsa Indonesia bukan sekedar salah satu universitas tertua dan terbaik, tapi ada sejarah di dalamnya. Bapak bangsa kita, Soekarno pernah bersekolah di sini dan memulai perjuangan melawan penjajah dan pastinya memerdekakan bangsa kita. The Technische Hogeschool atau THS Bandung yang sekarang disebut ITB ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1920 di lahan seluas 30 hektar di Bandung. Jadi desain McLean Pond ini ya membuat poros ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah ini langsung lurus. Kalau kita lihat di belakang itu langsung ke Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah desain ini, perencanaan ini dipertahankan sampai sekarang. Kiri dan kanan itu
kurang lebih simetris ya, gedung aula timur dan aula barat. Kita bisa lihat aula barat yang gagasannya banyak sekali diambil dari citra-citra bangunan timur ya, bangunan Nusantara. Dalamnya memang itu sangat modern ya, karena sistem strukturnya dan sebagainya meskipun teknologinya masih saat itu ya belum mumpuni, tapi sampai sekarang bisa bertahan 100 tahun ya berarti itu sangat dahsyat ya. Nah, bagian ke belakang ini sebenarnya sudah pembangunan pasca Teknische Hogeschool ya, yaitu mulai era pembangunan di era Soekarno ya, sampai ke era Orde Baru dan era Reformasi ya ke sana. Jadi pembangunannya nanti kita bisa melihat perbedaan karakteristik ya, bangunan juga ya Pak ya? Betul sekali. Kita lanjutkan. Ini apa yang menarik, salah satu yang paling menarik di ITB ya Pak? Nah, jadi kita punya dua peristiwa penting ITB itu. Satu, pendirian Technische Hogeschool, pendidikan tinggi teknik pertama di Indonesia. Lalu Disnatalis Institut Teknologi Bandung 2 Maret sejak 1959 oleh Presiden Soekarno yang juga pernah menjadi mahasiswa. Pak Soekarno sangat memahami bagaimana perjalanan ini dan pentingnya untuk Indonesia kampus Institut Teknologi ini ya, yang didirikan di Bandung. Jadi ITB ini memang memiliki kebijakan agar setiap pembangunan ini memiliki kesinambungan dengan rancangan sebelumnya. Kemudian pembangunan harus mengikuti poros konsep awal ya, yang terus ke Tangkuban Perahu, sehingga pembangunan tidak boleh ada di tengah-tengah ini ya. Jadi semuanya dikurasi dengan baik, ditelaah dengan baik agar kita memiliki konsep pembangunan berkelanjutan yang esensinya sama ketika awal dibangun. Jadi pada saat ITB diminta untuk Technische Hogeschool dibangun, itu rektor pertama bilang bahwa kualitas dari TH Bandung ini harus sama dengan kualitas perguruan tinggi teknik yang ada di Eropa. Nah, semangat itulah yang sampai sekarang Institut Teknologi Bandung memegang teguh bahwa kita harus terus menjadi bagian dari kelas dunia. Tapi sekarang setelah 100 tahun ini sebetulnya ITB sudah bukan lagi namanya Kampus Ganesha, tapi ITB Multi Kampus. Ya, karena kita punya kampus di Jatinangor dan kampus di Cirebon. Oh iya, di Jatinangor. Kalau kita lihat desainnya juga masih sama, menggunakan prinsip-prinsip yang ketika awal didirikan. Nah Zia, gedung-gedung bangunan heritage di ITB ini membuat kita masuk ya ke dimensi masa-masa lalu. Sebagai muda-mudi bangsa Indonesia, kita harus mengejar cita-cita kita dalam mengisi kemerdekaan ini ya Kang. Dan selalu bersemangat mencari ilmu pengetahuan. Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Halo ya. Pak, saya ngajak Zia, ini tadi udah keliling di ITB. Kan kalau misalkan pas masuk, tadi udah ngeliat Aula Barat Timur. Oke. Gedung tertua kan di sini kan. Secara arsitektur juga tadi udah dijelasin gitu ya. Nah, sekarang katanya dianjurkan nih masuk ke galeri. Katanya di sini soalnya ada karya-karya seniman dalam atau luar kampus. Iya kan, bener kan? Ya. Di galeri ini. Nah, kami ingin tahu sebetulnya ruangan ini sendiri difungsikan jadi galeri, namanya Galeri Soemarja. Dari kapan? Oke, kalau Galeri Soemarja sendiri sebenarnya
itu dari tahun 74 ya. Itu nama Sumarja sendiri itu dari salah satu founder sekolah kita, namanya Safei Sumarja. Fakultas Seni, FSRD ini. FSRD. Jadi namanya dulu kan Technical High School kan ya. Itu sekolah guru gambar awal-awal tuh, tahun 47. Jadi salah satu foundernya itu orang Indonesia, namanya Pak Safei Sumarja. Makanya sekarang jadi nama yang patungnya di depan tadi, itu sekarang jadi nama Galeri Sumarja gitu. Jadi itu kalau awalnya. Cuma memang tahun 74 itu memang sebenarnya official nama itu yang masuk. Sebelumnya memang udah ada galeri. Ada galeri orang, galeri sebagainya gitu. Kemudian itu yang dipakai. Wah, galerinya udah lama banget. Dan biasanya nih yang dipajang tuh apa aja sih? Nah, ini kebetulan sekarang ini nanti mau ada ini ya, sidang dari buat mahasiswa. Jadi ini kebetulan ada karya-karya yang siap direpresentasikan besok. Terus di situ ada beberapa koleksinya Sumarja juga gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas, ada dua foto. Ini kan karya lukis ya semua ya? Masuknya karya lukis? 2 dimensi sih sebenarnya. 2 dimensi, karya 2 dimensi. Di sini suka ada 3 dimensi juga kayak patung gitu? Ya, suka juga. Cuma ini kebetulan untuk aja, hari ini pertemuan ya. Oke, nah kami itu sebetulnya orang awam, Pak, tentang lukis. Yang kami tahu kalau misalkan lukisan yang bagus itu kan semirip mungkin dengan objeknya. Jadi kalau misalkan pemandangan, ya pemandangan gitu ya. Atau gambar orang. Gambar orang yang benar-benar realis. Sementara itu kan sebetulnya banyak juga ya, kayak fokus-fokus lain gitu, kayak abstrak dan lain sebagainya. Sebetulnya gimana cara menilai, kami bisa mengapresiasi, gimana caranya kami bisa mengapresiasi yang awam ini bahwa lukisan ini tuh bagus atau enggak, atau dan biasa aja. Dan apa sih gitu kan ya? Gimana? Ya, ini menarik nih pertanyaan. Terus bagaimana mengapresiasi karya seni gitu ya? Ini mungkin basicnya begitu secara umum gitu. Pertanyaannya pasti kan yang pertama harus berbasis pengalaman ya. Pengalaman estetik dulu gitu. Sejauh mana pengalaman kita melihat gitu, itu berpengaruh. Kalau memang jangkauan pengalaman kita nggak cukup jauh, ya memang jadinya yang biasa kita lihat saja kan ya. Sama kemudian kalau jangkauan kita makin luas, itu berpengaruh juga. Oh, ternyata karya itu begini, atau mata kita terbiasa melihat contoh filmnya yang bagaimana, itu berpengaruh juga. Dari situ kemudian dari pengalaman dia akan jadi pengetahuan estetik. Nah kemudian itu bisa belajar. Kenapa kemudian seperti contoh yang ini gitu. Ini seperti sosok orang tapi karena ada tangannya. Nah foto tapi ada foto tapi di sini nggak ada orangnya gitu ya. Itu kan menarik ya. Kemudian ada tanda-tanda yang bisa kita lihat juga di situ gitu. Jadi variabelnya nanti jadi banyak, bukan cuma ya memang kalau umum adalah soal kemiripannya kan. Cuma kan kemudian kadang ada hal yang dia akan melampaui kemiripan itu gitu. Jadi bukan cuma oh ini mirip orang nih, atau ini mirip gedung, atau mirip apa. Kadang memang melampaui itu gitu. Oh, jadi nggak selalu hal tertentu. Nah, harus itu juga, Pak. Ini nanti bisa kita diskusikan, ada banyak sih, ada banyak contohnya gitu. Coba yang ini dulu, yang besar ini. Boleh. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat ini disebut pohon juga, tampaknya pohonnya nggak ada pohon yang apa gitu kan ya. Gimana cara? Ini menarik nih, contoh ini ya. Contoh ini kan kita bisa lihat juga, ini seperti ada figur ya, ada seperti sosok manusia gitu kan. Nah, kalau di karya seni, nanti kemudian kita melihatnya tanda-tandanya. Di situ ada menjebol, karena pas ini kenapa ada api di situ. Terus kemudian kenapa ini pohonnya pohon apa, jenis pohon apa kayak gini. Itu nanti bisa kita lihat. Terus kenapa ada 2 gunung. Nah, bukan cuma itu bisa dilihat nanti. Pemaknaannya bisa sejauh itu nanti. Dan kadang juga seniman itu kan kemudian dia sebenarnya sangat jago gitu, tapi kadang saya nggak mau menggambar begitu deh. Dia kadang pengen eksplorasi yang lain gitu. Jadi bentuknya mungkin dirubah, tapi tetap dengan pengetahuan dan pengalaman estetik yang sudah oke ya. Jadi ketika bentuknya dirubah, diganggu gitu ibaratnya, dia akan tetap bagus juga gitu. Tiba-tiba di sini ya kayak ada gambar orang tapi warnanya segede gunung gitu aja. Hitam gitu kan, kayak bayangan atau apa gitu. Kita lihat juga, kenapa orang sama gunung hampir sama ukurannya kan gitu. Logikanya, kemudian kalau kita tahu, oh jangan-jangan kita melihatnya logikanya bukan logika ala fotografis gitu. Kita harus membuat sebuah logika, jangan-jangan nggak begitu. Kenapa tiba-tiba ada tulisan Arabnya gitu, dan terbakar gitu. Nah, itu pemaknaan selanjutnya. Dan karya seni memang memungkinkan untuk itu ya. Jadi kalau kita memang melihat lukisan tuh memang bisa sejauh itu jangkauannya gitu. Oke deh, boleh lihat yang selanjutnya yang mana lagi nih?
sosok-sosok ini tuh semuanya dikasih pelampung kan ya. Jadi kalau kita bisa coba lihat lebih jauh kan, kalau pelampung itu seperti untuk survival gitu ya, untuk bertahan hidup kan ya. Ini bisa bahasa simbologi bisa jauh itu. Ya kadang biografi seniman juga penting kan, siapa dia, sosoknya dia kan. Kalau kita lihat siapa Nesar ini, karena dia pernah di Afghanistan, jadi masuk akal nih kenapa yang muncul begini, kenapa harus ada api, kenapa ada tiba-tiba ada panser gitu. Itu kan menarik ya. Jadi mungkin ada pengalaman dia, kenapa ada senjata, kan ada senjata gitu, ada AK-47-nya gitu. Suatu galeri itu ketika mereka menyimpan koleksinya, maka harus ada orang khusus ya yang benar-benar paham sama seni gitu ya. Jadi kalau di galeri itu kan ada namanya, kalau kita seperti pameran berarti ya, exhibition gitu ya. Kan berarti biasanya ada yang orang yang akan istilahnya mengakomodir semua hal ini. Kira-kira ini tentang apa sih? Yang menuliskan itu dan segala macam, itu namanya kurator. Oh iya, karena museum pun kan museum itu ya? Memang itu dari museum. Istilah kurator itu dari museum. Yang kemudian dipinjam sekarang dipakai di galeri gitu, galeri seni dan sebagainya. Itu memang ada kurator yang kemudian dia akan mengakomodir dan memanage semua hal yang ada di situ. Baru kemudian, tapi nanti sekarang juga berkembang ya, yang disebut galeri itu. Ada yang kemudian disebut exhibition preparation gitu. Dia menyiapkan semua tentang pameran ini, termasuk display, memasangnya, mengirimkan karya dan segala macam. Itu juga salah satu bagian yang cukup rumit juga di pameran gitu. Nah, biasanya nih hasil karyanya ini dijual kah atau hanya dipajang? Kalau galeri umumnya memang dijual ya, diperjualbelikan gitu. Itu umumnya. Beda lagi kalau di museum. Kalau museum memang biasanya kan kemudian jadi koleksi ya. Itu sih kalau. Oh, jadi kalau galeri kita bisa nawar ya? Bisa, tapi tergantung. Kalau galeri Sumarja kan nggak bisa karena galeri kampus ya. Jadi kayak memang nggak boleh ada jual beli ya. Tapi kalau yang disebut galeri itu memang seharusnya memang dia untuk tanda kutip dia untuk selling gitu, untuk jual beli. Oke, ini yang paling jauh mungkin ya. Kalau dibilang abstrak tadi disebut abstrak, ini yang paling jauh gitu. Ini saya nggak tahu ini apa. Garis-garis. Ini yang paling jauh. Makanya tadi sudah mulai abstraksi, kalau ini pure abstrak sebenarnya. Sebenarnya beneran abstrak. Nah, kemudian bagaimana cara mengapresiasi ya, misalnya begini. Satu, kita mesti lihat variabelnya dulu. Jadi kita mesti berpikir konfiguratif gitu. Karena kalau kita masih berpikir untuk kemudian melihat ini ceritanya apa sih? Yang nggak ada. Ya karena memang yang dilihat apa sih? Ya kualitas kan ya. Kualitas garis, gradasi, terus warna yang seperti neon, itu kualitas itu masuknya. Baru kemudian kita lihat senimannya siapa, terus kemudian cara membuatnya gimana sih gitu. Kenapa garisnya lurus begini atau gimana, itu jadi penting. Apa digaris segala macam, itu jadi penting. Yang kemudian itu nanti jadi untuk kemudian kita bisa mengapresiasinya. Makanya kalau kita membicarakan abstrak, pengalaman estetik itu bisa terbangun dari pengetahuan gitu. Jadi kalau karya ini seniman Bandung ya, ini namanya Isa Perkasa. Ini grafit ya, grafit charcoal putih gitu di atas kain seragam sebenarnya. Ini kan seragam kan, warnanya begini. Kain seragam, jadi kayak kalau kain seragam kalau dulu guru tuh suka pakai safari gitu, baju-baju gitu. Ini kain-kain gitu yang dipakai. Jadi bukan di atas kanvas. Cuma yang menarik sebenarnya kan, ini kan seperti Last Supper nih, kalau di karyanya, ini kan Last Supper gitu, karya terkenal tuh. Da Vinci itu Last Supper. Cuma yang menarik ini, sebenarnya ini tokoh-tokoh di perkembangan seni rupa kita gitu, di seni rupa kontemporer. Tokoh-tokoh, dan kebetulan semuanya ini kurator. Itu kan simbol-simbolnya kan, berarti mungkin kalau ada batunya mungkin dia keras kepala gitu kan ya. Kalau ini di atas, itu mungkin ibaratnya dia yang paling tahu gitu tentang itu kan, karena ada bukunya gitu. Contohnya kan itu nanti pemaknaan ya. Pemaknaan bisa macam-macam, dan yang menarik ada penggorengan dan ada peta Indonesia gitu. Jadi kita bilang jangan-jangan Indonesia digoreng gitu kan ya. Itu kan pemaknaan juga. Pemaknaan bisa sejauh itu gitu. Ini dimasak, yang masaknya yang meramu mereka, terus kemudian yang dimasaknya itu penggorengannya ada Indonesia gitu. Sementara ini ada bahan-bahannya gitu. Itu kan menarik ya. Ada kambingnya gitu. Kambing terus di sini ada tulisannya artis. Kenapa di bawah dan dia cuma nyumput, ibaratnya kalau bahasa Sundanya itu nyumput gitu kan. Di bawah cuma keluar, itu kan bisa jadi menarik. Tetap di bawah bayang-bayang mereka gitu. Oke deh Kang, terima kasih Terima banyak. kasih atas obrolan dan ilmunya Dapat membahas tentang informasi banyak banget ya. Ya, seni dan untuk kalian semua,
Sobat Plesir yang ingin datang langsung ke ITB untuk bisa menikmati karya-karya 2 dimensi, bahkan 3 dimensi untuk beberapa waktu, tapi sekarang 2 dimensi bisa langsung datang ya. Sepertinya masih ada keseruan lagi di ITB, akan ada apa lagi? Ikuti terus perjalanan kita di Plesir. Hayo. Tempat ini menjadi arena untuk menggelar pameran seni kontemporer bagi mahasiswa, kuratoril, dan seniman dari luar. Galeri ini mempunyai ruangan pameran berukuran 150 meter persegi dengan tinggi 4 meter di satu sisi dan 2,4 meter di sisi lainnya. Sobat Plesir, setelah kita tadi keliling-keliling di kawasan ITB, ternyata ITB ini bukan saja sebagai pusat pendidikan, tapi juga ini merupakan salah satu kawasan cagar budaya kelas A di Indonesia. Dan selain itu, di ITB pun ada galeri yang menyimpan karya seni dari mahasiswa, dosen, dan juga seniman internasional. Nah, untuk kalian yang ingin melihat secara langsung kualitas karya-karya seni tersebut, bisa langsung datang ke ITB, semuanya gratis. Yes, ikuti terus perjalanan kami di episode selanjutnya, tetap di Plesir. Hayo!